Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miska Nursyada dari kelas C6 Manajemen dengan NPM 101210086 dari mahasiswa Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai Ma'rifatul Quran guna memenuhi tugas ETS Pendidikan Agama Islam. Baik, selanjutnya di sini ada 4 poin materi. Yang pertama ada Ta'riful Quran atau mengenal Al-Quran. Yang keduanya ada Asmaul Quran atau nama-nama Al-Quran. Yang ketiganya Asmaul Quran part 2 atau nama-nama Al-Quran. Dan poin yang keempat yaitu ada Muqtadha al-Iman bil Quran atau tuntutan iman kepada Al-Quran. Materi yang pertama yaitu Ta'riful Quran atau mengenal Al-Quran adalah langkah awal kita untuk berinteraksi lebih jauh dengan Al-Quran. Al-Quran secara etimologi, Al-Quran berasal dari kata yang sama dengan qiraah, yaitu akar kata masdar. Dari qiraatan wal Qur'anan, qiraah memiliki arti mengumpulkan dan menghimpun. Qiraah berarti merangkai huruf-huruf dan kata-kata satu dengan lainnya dalam satu ungkapan kalimat yang teratur. Baik, selanjutnya kita secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Ada 5 unsur dalam definisi ini, yaitu yang pertama ada kalam Allah. Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Rasulullah SAW melalui perantaraan Jibril. Meskipun kalam atau perkataan juga dimiliki oleh manusia dan jin, malaikat, bahkan hewan, tentu saja kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dari kalam makhluk. Yang keduanya ada mukjizat. Mukjizat atau izaz berarti menetapkan kelemahan, yakni ketidakmampuan mengerjakan sesuatu. Lawan dari kudroh, potensi, power, kemampuan. Apabila mukjizat muncul, maka nampaklah kemampuan mukjiz atau sesuatu yang melemahkan. Yang ketiganya yaitu diturunkan kepada Muhammad SAW, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin atau Jibril ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Quran Surat Asy-Syura ayat 192 sampai 195. Yang keempatnya diriwayatkan secara mutawatir setiap kali Rasulullah SAW menerima wahyu yang berupa ayat-ayat Al-Quran, beliau membacakannya di depan para sahabat. Kemudian para sahabat menghafalkan ayat-ayat tersebut. Kemudian yang kelimanya yaitu membacanya bernilai ibadah. Di antara keistimewaan Al-Quran adalah pahala besar yang akan diperoleh bagi orang yang membacanya. Membaca Al-Quran dengan demikian bernilai ibadah yang sekaligus membedakannya dari hadis qudsi, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Poin yang kedua yaitu Asmaul Quran. Asmaul Quran adalah istilah dalam bahasa Arab yang mengacu pada berbagai nama atau gelar yang digunakan untuk merujuk kepada Al-Quran dalam teksnya sendiri. Al-Quran memiliki sejumlah nama-nama lain sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran itu sendiri. Masing-masing nama memberikan gambaran yang jelas mengenai fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Selanjutnya yang pertama yaitu Alkitab atau kitab atau buku. Nama dan sifat ini tercantum dalam firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yang keduanya yaitu Al-Huda atau petunjuk. Al-Quran disebut Al-Huda atau petunjuk karena ia mengarahkan pada manusia kepada jalan yang lurus yang menyelamatkan mereka dari keyakinan yang sesat dengan jalan membimbing akal dan perasaan mereka agar berkeyakinan yang benar dengan memperhatikan bukti-bukti kebenaran Allah, serta membimbing mereka agar giat beramal dengan jalan mengutamakan kemaslahatan yang akan mereka dapati dari amal yang ikhlas, serta menjalankan aturan hukum yang berlaku, mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana perbuatan yang harus dijauhkan.
Yang ketiga yaitu Al-Furqan atau pembeda. Al-Quran disebut dengan Al-Furqan karena Al-Quran itu adalah pembeda yang hak dan yang batil, antara petunjuk dan kesesatan, dan berbeda dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Yang keempat yaitu Ar-Rahman atau rahmat. Al-Quran disebut Ar-Rahman karena Al-Quran merupakan karunia bagi orang-orang yang meyakini dan melaksanakan petunjuk-petunjuknya. Mereka merasakan nikmatnya hidup di bawah naungan Al-Quran, serta saling bantu-membantu untuk memperoleh kesejahteraan. Yang kelima yaitu An-Nur atau cahaya. Nama dan sifat ini diantaranya tercantum dalam firman Allah Ta'ala, yaitu dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 15 yang artinya, "Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan." Yang keenam yaitu Ar-Ruh atau Roh. Al-Quran disebut Ar-Ruh menurut Muhammad Sulaiman Abdullah al-Syaqar dalam Zubatut Tafsir karena Al-Quran memberi petunjuk kepada manusia, di dalamnya terdapat kehidupan dari kematian kekafiran. Dalam tafsir Jalalain disebutkan kata ruhan dia adalah Al-Quran yang dengannya hiduplah kalbu-kalbu manusia. Yang ketujuh yaitu Asyifa atau obat. Al-Quran disebut Asyifa karena di dalam Al-Quran terdapat obat bagi segala penyakit, keraguan, kemusyrikan, kemunafikan, syahwat, dan syubhat. Yang kedelapan yaitu ada Al-Haq atau kebenaran. Al-Quran mengungkapkan bukti-bukti keesaan Allah dan kerasulan Muhammad SAW, menguraikan tentang rasul-rasul zaman dahulu dan dakwah mereka. Di dalamnya terkandung pedoman-pedoman hidup bagi manusia untuk memperoleh kesejahteraan duniawi dan kebahagiaan akhirat. Kesembilan yaitu Al-Bayan atau penjelasan, ada dalam Quran Surat Al-Imran ayat 138 yang artinya Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Poin yang ketiga yaitu Asmaul Quran part 2. Yang ke-10 yaitu Al-Mu'izzah atau pelajaran yang di dalamnya mengandung pelajaran-pelajaran yang indah yang dapat memperbaiki akhlak dan amal perbuatan manusia. Yang ke-11 yaitu Al-Zikir atau pemberi peringatan. Al-Quran disebut Al-Zikir karena Al-Quran merupakan peringatan tentang berbagai permasalahan, juga merupakan dalil-dalil yang jelas yang di dalamnya terdapat pelajaran bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran. Makanatul Quran atau kedudukan Al-Quran. Dari sebagian nama-nama Al-Quran tersebut tergambarlah kepada kita Makanatul Quran atau kedudukan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia yang begitu lengkap. Yang pertama yaitu Al-Quran adalah kitabun naba'i wal akhbar atau kitab berisi berita dan kabar. Yang keduanya Al-Quran adalah kitabul hukmi wa syariah, kitab hukum dan syariah. Yang ketiganya Al-Quran adalah kitabul jihad atau kitab jihad. Yang selanjutnya ada Al-Quran adalah kitabul tarbiyah atau kitab pendidikan. Yang selanjutnya Al-Quran adalah minhajul hayah atau pedoman hidup. Dan yang terakhir yaitu ada Al-Quran adalah kitab ilmu pengetahuan. Untuk poin terakhir yang keempat yaitu Muqtada al-Iman bil Quran, yaitu setiap orang Islam diwajibkan untuk mengimani rukun iman. Di antara rukun iman itu adalah iman kepada kitab Allah yang dalam hal ini adalah Al-Quran. Yang pertama yaitu mengakrabi Al-Quran atau al-unsubihi. Cara mengakrabi Al-Quran yaitu dengan melakukan interaksi yang intens dengan Al-Quran dengan cara mempelajarinya atau ta'almuhu dan mengajarkannya atau ta'limuhu kepada orang lain, meliputi bacaannya atau tilawatan agar sesuai dengan makhraj dan tajwidnya, kemudian pemahamannya atau fahman, kemudian penerapannya atau tahbiqan, kemudian yang terakhir yaitu menghafal dan menjaganya atau hifzan. Yang kedua yaitu mendidik diri dengannya atau tarbiyatun nafsi bihi. Berusaha mendidik diri supaya sifat-sifat dan karakternya sesuai Al-Quran
sehingga mensibgoh atau mencelupkan dirinya secara utuh dengan Al-Quran. Ada dalam Quran surat 3 ayat 79. Yang ketiganya yaitu tunduk menerima hukum-hukumnya. Yang keempatnya yaitu menyeru orang kepadanya. Dan yang terakhir yaitu menegakkannya di bumi atau ikmatuhu fil ard. Mungkin cukup sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.